Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya bocoran cerita terbaru dari manga spin-off Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji, chapter yang ke-23. Di mana pada chapter tersebut, akhirnya kita pun bisa melihat sama-sama kemunculan dari salah satu karakter paling penting yang ada pada manga ini. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Hanemiya Kazutora? Oh iya, karena kebetulan chapter terbaru tersebut baru keluar pada kemarin malam dan semuanya masih full dalam bahasa Jepang. Maka di dalam video ini kami hanya akan membacakan dialog-dialog yang pentingnya saja sambil menunggu chapter versi bahasa Inggrisnya keluar secara legal setiap hari Selasa malam. Jadi sebagai gantinya, kami pun akan menampilkan lebih banyak potongan panel manganya supaya kalian bisa menilai sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam chapter terbaru ini. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Baku Hantam Tokyo Revengers chapter yang ke-23 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat tentang ingatan dari Kyosuke Baji 1 tahun sebelum cerita ini dimulai. Di mana pada momen itu, nampak Baji yang terlihat sangat bimbang dan juga terlihat panik di saat dirinya sedang menunggu waktu persidangan dari Hanemiya Kazutora. Mengingat nasib dari sahabatnya tersebut akan ditentukan melalui sebuah keputusan pengadilan. Apakah Kazutora akan dibebaskan setelah dipenjara selama 1 tahun? Atau masa hukumannya akan ditambah sesuai dengan apa yang telah dia perbuat? Akibat dengan sengaja telah menghilangkan nyawa dari orang lain, yaitu kakak dari Maiki alias Shinichiro Sano. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya keputusan dari pengadilan pun kini sudah dibuat dan Kazutora pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan ditambah masa hukumannya dari yang awalnya hanya 1 tahun percobaan karena Kazutora masih di bawah umur, kini berubah menjadi hukuman penjara selama 10 tahun penuh. Tidak hanya itu, karena tepat di saat yang bersamaan, Kazutora yang pada saat itu sudah selesai menjalani persidangannya akhirnya langsung keluar dari gedung tersebut karena dirinya akan dipindahkan menuju ke penjara yang lain lagi. Nah, di momen inilah Baji pun dengan cepat akhirnya langsung berteriak kepada Kazutora dengan berkata seperti ini. Woi Kazutora, aku akan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi, meskipun saat ini kita harus berpisah cukup lama, tapi suatu saat nanti, atau ketika kau sudah keluar nanti, maka kita semua pasti akan bisa berkumpul bersama-sama lagi. Mendengar semua ucapan tersebut dari Baji, Kazutora pun dengan cepat seketika langsung membalasnya. Haha, tenang saja Baji. Saat ini aku pun sudah menjadi sangat kuat karena tidak ada satupun orang di dalam penjara yang mampu mengalahkanku. Jadi ketika aku sudah keluar nanti, maka aku pun akan menghabisi semua musuhku, termasuk Sano Manjiro itu sendiri. Oleh karena itu, tunggu dan bersabarlah sampai saat itu tiba. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan potongan cerita singkat di atas, maka untuk saat ini kita pun sudah bisa memastikan dan juga membuat kesimpulan bahwa cerita dari manga Letter from Baji ini merupakan sebuah cerita yang berdiri sendiri dan merupakan sebuah cerita yang memiliki sebuah garis waktu baru tanpa melibatkan semua cerita utama yang sebelumnya sudah kita ketahui. Yang artinya, manga spin-off ini berada pada garis waktu atau pada lini masa ketika semua anggota Toman tidak ada yang pernah kenal dan tidak ada yang pernah bertemu dengan Takemichi. Atau dengan kata lain, cerita dari Letter from Baji ini adalah sebuah cerita prolog sebelum manga utama Tokyo Revengers dimulai. Mengingat banyak sekali perbedaan yang terjadi pada manga ini. Salah satunya adalah perubahan peran dan juga perubahan desain karakter dari Kazutora itu sendiri. Di mana pada manga ini, Kazutora digambarkan sebagai sosok raja terakhir yang memiliki kemampuan paling kuat di antara semua berandalan lainnya. Bahkan Kazutora pun dianggap sebagai raja berandalan dari para tahanan anak yang saat itu ada di dalam penjara. Ya, kurang lebih sama seperti Tyrannosaurus, di mana mereka berdua sama-sama menjadi yang terkuat ketika berada di dalam penjara anak. Itulah yang membuat Kazutora nampak sangat percaya diri, dan itulah yang membuat Kazutora berniat untuk bisa segera mengalahkan Sano Manjiro ketika dirinya sudah keluar nanti. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini terlihat Keisuke Baji yang saat itu sedang napas sangat serius ketika dirinya sedang menulis surat yang ditujukan kepada Kazutora. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Ryusei pun dengan cepat langsung menghampiri Baji dan juga memanggilnya untuk keluar. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Ryusei mulai nampak khawatir, akhirnya mulai bertanya kepada Baji lagi.
Baji, kenapa akhir-akhir ini kau terlihat sangat murung sekali? Dan kenapa akhir-akhir ini surat yang kau tulis itu jumlahnya semakin banyak? Dengar, saat ini aku sudah tahu bahwa salah satu pendiri dari Toman, yaitu Hanemiya Kazutora, sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun akibat sebuah kecelakaan yang terjadi pada waktu 2 tahun yang lalu. Tapi yang aku tidak mengerti, apakah hubunganmu dengan Kazutora? Dan kenapa hanya kau saja yang terlihat sangat khawatir kepada dirinya dibandingkan dengan anggota Toman yang lain? Namun belum sempat Baji menjawabnya, maka pada panel berikutnya, tiba-tiba saja Chifuyu pun ikut muncul juga tepat di hadapan mereka berdua. Serta dia pun ikut bertanya juga mengenai apa yang saat ini sedang dibicarakan oleh mereka berdua dengan sangat serius sekali. Mendengar pertanyaan tersebut dari kedua orang temannya, Baji pun akhirnya mulai berkata seperti ini. Baiklah, sepertinya ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk dapat menceritakan semuanya kepada kalian. Mengingat sejak awal kalian bergabung ke dalam Toman, tidak ada satupun orang yang berani membicarakan mengenai hal ini. Singkat cerita, di momen itu Baji pun mulai menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya di malam tersebut ketika terjadi kecelakaan pada bengkel milik Shinichiro Sano. Namun karena kita semua sudah tahu tentang seperti apakah kejadian pembunuhan dari Shinichiro Sano, maka untuk saat ini kami pun tidak akan menjelaskannya panjang lebar lagi. Intinya pada halaman tersebut, Baji pun sebenarnya sempat merasa menyesal karena dirinya tidak mampu menghentikan Kazutora dan juga tidak mampu menolak ajakan Kazutora untuk melakukan pencurian yang akhirnya malah menjadi petaka di malam ulang tahun dari Maiki. Oleh karena itu, jika dirinya memiliki kesempatan untuk bisa merubah keadaan, maka tidak peduli apapun bayarannya, Baji pun pasti akan melakukannya. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Baji dapat dan mampu merasakan mengenai bagaimana perasaan dari Ryusei Sato ketika dirinya sangat ingin sekali mencoba untuk menolong sahabatnya yang tersesat, yaitu Shikojiro. Karena pada dasarnya, Baji tidak ingin Ryusei merasakan hal yang sama seperti dirinya, dan Baji tidak ingin semuanya terlambat, hingga pada akhirnya membuat Ryusei menyesal karena gagal menyelamatkan teman masa kecilnya. Sederhananya, di momen ini Baji pun sudah setuju bahwa Toman akan kembali membantu Ryusei Sato untuk dapat menyelamatkan Shikojiro dan mengeluarkannya dari kelompok geng lawan, yaitu Yosuda Kaidan, walaupun harus bertarung melawan mereka kembali. Sebelum hal berbahaya lain kembali mendatangi dirinya, dan sebelum semuanya menjadi terlambat, seperti apa yang terjadi kepada Baji dan juga Kazutora. Nah, itulah semua bocoran alur cerita singkat dari 10 halaman pertamanya yang bisa kami sampaikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Mengingat kenyataannya masih ada 7 halaman lagi yang menceritakan mengenai interaksi antara Chifuyu dan juga Ryusei Sato ketika mereka berdua sedang membicarakan mengenai Kazutora dan juga Keisuke Baji. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apa kelanjutannya, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!